Hai anak-anak yang terkasih, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat belajar dong ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dan kita akan belajar apa ya hari ini? Kita akan belajar nih pelajaran yang ke-16 tentang apa ya? Terlibat dalam pelestarian lingkungan. Nah anak-anak, kenapa sih kita mesti belajar tentang hal ini? Supaya kita tahu bagaimana sih sebagai anggota gereja pun, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak beriman, kita juga mengetahui bagaimana cara-cara melestarikan lingkungan sekitar ini ya, baik lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah, maupun lingkungan di masyarakat. Yuk kita mulai belajar kita ya. Anak-anak yang terkasih, lingkungan itu terdiri dari apa saja sih? Kalau dalam IPA pasti kalian sudah pernah mempelajari dong ya, malah lebih detail di sana. Antara lain ada air, ada tanah, ada udara, ada tanaman, dan juga ada binatang ya. Nah, dalam hidup sehari-hari dengan lingkungan yang tadi kita sebutkan, tentu saja kita ingin dong tinggal dalam sebuah lingkungan yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Ya, lingkungan kita ini dari hari ke hari bukan semakin membaik, tapi bumi kita sedang sakit. Sakitnya bukan karena penyakit virus corona saja ya, tapi adalah efek dari aktivitas manusia itu sendiri yang akhirnya membuat lingkungan menjadi rusak. Nah, coba kita lihat si lingkungan yang baik dan lingkungan yang tidak baik itu seperti apa. Nah, ciri-cirinya nih kalau lingkungan yang baik, banyak pohon-pohon yang rindang ya. Nah, di sekitar rumahmu masih ada pohon-pohon yang rindang, yang hijau? Nah, semoga masih ada ya. Kemudian, keberadaan sumber air yang bersih itu masih tersedia. Wah, kalau hidupnya di kota begini kita susah ya menemukan air bersih ya. Kalau di daerah-daerah mungkin kalian masih melihat sungai-sungai dengan air yang jernih mengalir gitu ya. Wah, indah deh. Nah, saluran air juga lancar dan bersih, apalagi di perkotaan ya. Lancar dan bersih nggak sih ya? Coba dicek di sekitar rumah kalian masing-masing. Semoga sih lancar dan bersih ya. Kemudian jumlah tempat sampahnya juga banyak dan mudah ditemukan. Baik di rumah kamu pasti ada ya, disediakan oleh orang tuamu tempat sampah. Jadi membuang sampahnya ya harus pada tempatnya. Kalau di sekolah juga biasanya banyak ya tempat sampah di sekitar ruangan-ruangan kelas kita ya. Kemudian sistem pengelolaan sampahnya juga baik. Gimana sampah itu dikelola, tidak hanya sekedar ditumpuk dibuang begitu ya, tapi dikelola. Mana yang masih bisa dimanfaatkan, mana yang memang sudah tidak bisa begitu ya, bisa didaur ulang atau tidak gitu. Lalu sirkulasi udara, perputaran udaranya itu lancar dan bersih. Pengelolaan limbah dilakukan secara efektif. Jadi ada pengolahan limbah khusus untuk supaya itu tidak meracuni atau mengganggu lingkungan atau khususnya manusia. Kemudian ciri khas lingkungan yang baik itu juga ada gotong royong, kerja bakti secara rutin gitu ya. Nah, kalau yang tidak baik seperti apa ya? Nah, ini dia, kualitas udaranya buruk, apalagi ini kalau di perkotaan ya nak ya. Mengapa? Karena sudah banyak pencemaran udara oleh aktivitas kendaraan. Nah, juga selain kondisi udara itu kualitasnya berkurang kalau itu pabrik ya, dekat-dekat dengan pabrik seperti itu. Kemudian tidak ada tempat pembuangan sampah. Nah, ini nih, nanti sampah berserakan di mana-mana, mengundang binatang-binatang yang kotor dan menimbulkan bau tidak sedap begitu ya. Tidak ada saluran air. Nah, mampet. Nah, kalau hujan mau kemana tuh air mengalir, akhirnya terjadilah banjir gitu ya. Kemudian gersang, tidak ada pepohonan, kering gitu ya. Pastinya itu efeknya apa? Panas gitu ya. Nggak ada tempat untuk berteduh. Tidak ada lagi oksigen yang tercukupi oleh aktivitas dari tanaman yang ada ya kan, udah gersang gitu, nggak enak. Kemudian banyak hewan kotor berkeliaran. Hewan kotor apa itu? Pasti kalian tahu ya, ada kecoa, ada lalat, ngeri ya. Kumuh itu kotor, berantakan gitu ya. Nah, itu ciri khas lingkungan yang tidak baik. Nah, anak-anak, kerusakan lingkungan ini sekitar kita. Kalau yang mendunia nih, apa yang kalian tahu?
Pastinya kalian tahu ada pemanasan global ya, atau istilah kerennya global warming, di mana es di kutub-kutub sana tuh sudah mulai mencair dan itu sangat berbahaya. Karena apa? Itu akan mengalir ke laut sehingga permukaan air laut itu akan naik. Wah, itu bahaya sekali. Nanti permukaan air laut lebih tinggi daripada daratan. Yang terjadi adalah kita yang di daratan tinggal ini bisa tenggelam ya, apalagi bisa muncul yang namanya tsunami. Wow, itu ngeri sekali tuh ya. Nah, anak-anak yang terkasih, makhluk hidup itu tidak terpisahkan dari alam. Tumbuh dan berkembang itu karena peran dari alam sekitar kita. Misalnya nih, tubuh kita manusia atau binatang atau tumbuh-tumbuhan itu dibangun dari sari-sari tanah, air, dan udara. Contohnya gimana ya? Contohnya nih, kalau tanah itu subur, baik, kemudian dia diairi dengan bagus, cukup air, maka ketika ditanam tanaman di tanah itu, dia akan bisa tumbuh dengan baik, dia akan berbunga, kemudian dia akan berbuah, menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi oleh kita. Demikian juga rumput-rumputan itu akan tumbuh dengan baik dan dia akan bisa dikonsumsi oleh binatang dan bisa tumbuh dengan baik juga. Nah itu kalau alam kita itu, sekitar kita itu baik, airnya baik, udaranya juga tidak terpolusi, tanahnya subur, maka kita manusia dan juga makhluk hidup yang lain seperti binatang itu atau tanaman itu juga bisa tumbuhnya juga dengan baik. Nah, anak-anak, seluruh alam itu mendapatkan kehidupan dari mana sih? Pastinya dari Sang Pencipta secara keseluruhan alam ini, yaitu Tuhan Allah kita. Anak-anak, mari kita lihat dalam kitab suci, yaitu kitab Mazmur bab 104 ayat 10-18. Mari kita baca. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Anak-anak, dari perikop kitab Mazmur yang tadi kita bacakan, ada beberapa hal yang ingin kita pahami supaya semakin jelas apa makna perikop tadi ya. Allah melepas air di seluruh bumi untuk menghidupi semuanya. Artinya apa? Artinya air yang Tuhan berikan ini adalah untuk semua makhluk yang Ia ciptakan, dialirkan bagi semuanya di setiap permukaan bumi ini. Kemudian alam menghasilkan tumbuhan, hewan hidup dari tumbuhan. Yang ketiga, manusia mengusahakan tumbuhan dan memelihara hewan dan hidup dari hasil tumbuhan dan hewan. Contohnya nih ya, kita kan diberi akal budi oleh Tuhan, maka kita gunakan untuk mengusahakan alam semesta ini dengan cara misalnya nih yang nyata ya. Ini para petani menanam padi di sawah.
Atau para pekebun menanam sayur mayur palawija di kebun mereka. Ketika dengan sepenuh hati merawat dan akhirnya bisa tumbuh dengan baik dan panen. Dan hasil panenan itu yang akhirnya bisa dikonsumsi oleh kita. Demikian juga misalnya para peternak, entah itu ternak ikan, ternak ayam, ternak kambing, sapi dan sebagainya, dirawat dengan baik yang akhirnya bisa dikonsumsi juga nih oleh kita dagingnya ya, atau kalau ayam telurnya, seperti itu. Yang keempat, manusia harus menyadari bahwa alam menjadi bagian hidupnya. Dan diri manusia, diri kita maksudnya, ini juga bagian dari alam. Maka dari itu, apa yang akan kita lakukan sebagai manusia? Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, artinya kita lengkap, diberikan akal budi, hati nurani, kehendak dan sebagainya ya. Kita menjadi rekan kerja Allah untuk merawat seluruh ciptaan Tuhan, mengusahakannya, memanfaatkannya dengan bijaksana. Maka kita diminta untuk oleh Allah itu menjaga alam dan seluruh makhluknya. Maka hidup manusia pun akan terjaga. Karena kita tidak bisa kan terpisahkan dari alam tadi ya. Maka mari kita lestarikan alam sekitar kita ini dengan mengusahakan beberapa tindakan, beberapa hal baik, antara lain apa? Menanam dan merawat tanaman. Nah ini penting, tidak hanya menanam habis itu kita tinggal, nggak dirawat, nggak disiram, nggak dipupuk, ya nggak akan bisa berbuah dengan baik ya. Nah anak-anak bisa mulai dari rumah kalian masing-masing. Pertanyaannya mungkin begini, Bu, tapi kan rumah saya tuh udah nggak ada lahan lagi, ini di perkotaan Bu saya tinggalnya. Kalau yang kalian yang tinggal di daerah, di desa gitu ya, pasti masih ada lahan ya. Tapi gimana dong Bu menanam kalau di kota kayak gini? Kamu bisa memanfaatkan pot-pot untuk kamu menanam. Misalnya nih, kamu punya benih cabai, kan bisa ditanam di pot. Nah, nanti kalau tumbuh bisa berbuah, bisa untuk bikin masakan, bikin sambal atau apa ya, kamu yang suka pedas. Atau misalnya kamu menanam kangkung atau bayam, bisa juga kok di pot ya. Tentu saja harus dirawat seperti itu ya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah ini pasti anak-anak ibu ini pasti hebat-hebat semua, gak ada yang membuang sampah pada temannya ya. Suka kadang ada yang ngomong ke ibu, Bu, buang sampah pada temannya. Oh no, bercanda kali ya. Membuang sampah pasti pada tempatnya, begitu. Berikutnya yang ketiga, mengolah atau mendaur ulang sampah. Pasti anak-anak pernah ya punya pengalaman untuk mengolah sampah. Artinya dengan cara yang sederhana anak-anak bisa, ini berkaitan dengan yang keempat nih, memilah sampah organik dan anorganik. Mana yang sampah plastik, mana yang sampah makanan yang bisa didaur ulang kembali begitu ya, bisa digunakan dijadikan pupuk kompos. Itu bisa menyuburkan tanaman loh. Nah, anak-anak, yang berikutnya lagi kita bisa melestarikan alam dengan cara gimana? Mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam. Kita tahu plastik dan styrofoam itu susah terurai oleh bakteri di dalam tanah. Jadi kalau itu bertumpuk terus akan berbahaya untuk lingkungan kita. Akan terjadi pencemaran tanah. Itu bahkan sejauh ibu pernah membaca salah satu informasi, itu bisa terurai itu ratusan tahun loh. Bayangkan bagaimana kalau kita tidak mengurangi sampah plastik ini, wow, bumi kita akan penuh plastik. Nah caranya bagaimana Bu? Caranya misalnya kamu akan belanja nih ke minimarket atau ke supermarket atau ke warung atau kemana, coba deh membawa tas sendiri, bisa tas kain begitu ya. Itu kan bisa dicuci, bisa dipakai begitu ya. Nah itu salah satu caranya. Lalu kalau kamu
Pergi kemanapun biasakan membawa botol minum sendiri atau tempat makan sendiri, itu akan sangat bermanfaat untuk mengurangi sampah plastik. Berikutnya adalah hemat air dan listrik. Nah, gimana nih caranya? Pasti anak-anak pernah dong ya melakukan ini, cuman mungkin kamu, oh masa iya sih gitu ya. Misalnya nih kalau kalian mandi ya menggunakan air secukupnya untuk mandi, tidak kemudian main air di kamar mandi ya. Atau misalnya kamu karena senang main air lalu kamu semprot sana semprot sini pakai selang air, waduh dibuang-buang airnya ya, jangan dong. Nah, kita juga akan hemat listrik. Caranya gimana? Kalau misalnya nih kalian melihat bahwa ruanganmu sudah terang karena cahaya matahari, ya sudah dimatikan saja begitu ya listriknya. Atau ketika kamu di rumah ber-AC. Nah, kalau memang sudah tidak digunakan ruangan itu ya AC-nya dimatikan. Itu salah satu untuk menghemat listrik. Dan masih banyak lagi anak-anak untuk kita bisa melestarikan lingkungan sekitar kita. Pastinya ibu yakin kamu akan terus berusaha supaya lingkungan kita ini nyaman untuk kita tinggali dan membuat kita juga bisa berkembang dengan baik ya. Makhluk hidup di sekitar kita pun juga akan bisa tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti tadi yang sudah ibu ungkapkan. Baik anak-anak, marilah kita menghargai bumi kita, menghargai Allah, menghormati Allah yang sudah menciptakan bumi begitu indah. Kita akan mengusahakan dari hari ke hari untuk kembali menghijaukan bumi kita, kembali mengurangi polusi-polusi baik air, udara, tanah, supaya kita semua dan generasi yang akan datang pun bisa menikmati indahnya bumi ini, indahnya ciptaan Tuhan. Demikian pelajaran kita kali ini. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak dengan baik. Selamat menjadi anak-anak yang terus berjuang untuk bumi kita supaya menjadi bumi yang enak untuk kita tinggal, dan untuk generasi yang ke depan kita pun juga bisa tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi. Dah.